tetap di kandang ini di bengkel kan tentunya ya Pak ya. Betul. Kalau per ekor berarti keuntungan per 50 hari panen itu bisa kisaran berapa Pak? Kita hitung terendah lah. Terendah lah. Perempuan jantan betina. Kalau 1 bulan kan 1,5 terendah. Berarti kalau 50 hari kan sudah hampir 2 bulan. 2 bulan betul. Kita hitung 2,5 lah. Jadi per ekor dapat keuntungan 2,5 juta. Tinggal dikalikan 15 ekor. Seperti itu ya Pak ya. Seperti itu, betul. Mantap. 50 hari panen. Sedang masih ini dicari. Mas. Nah, ya bisa ditunjukkan pada tunjukkan kamera ya. Pak ya. Sebelum dan sesudah Pak. Ini awal datang. Awal datang Pak ya seperti ini. Ini ya tak tarik ya, tak zoom ya. Betul. Sangat kurus Pak ya. Sangat kurus ya. Sangat kurus. Ini sapinya lagi makan ya. Ini. Dan sudah berapa di kandang ini di bengkel Pak? 3 bulan. 3 bulan. Kita cek sapinya seperti ini. Cuma warna bulu agak berubah, tambah merah. Dan bulu agak kuning, tapi kepalanya kan persis. Gak ada perbedaan sama. Memang ini sapinya. Nah, ini ya sapinya. Terus ini yang saya foto juga ini. Nah, ini yang sudah sekarang ya Pak ya, 3 bulanan ya Pak ya. 3 bulan ini, 3 bulan. Dan ini yang real sekarang nyata. Lagi makan. Seperti ini, mantap sekali, 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Dunia Sapi. Dan pembahasan kali ini kita akan belajar ya mengenai tentang bagaimana cara pengelolaan sistem pakan pelet, di mana pakan pelet ini beternak secara modern, yaitu tanpa rumput. Nah, nanti kita akan tanya-tanya seputar bagaimana tata cara pengelolaan. Kita bahas juga tentang bagaimana panennya berapa bulan, dan kita akan jelaskan juga di sini tentang bagaimana pertumbuhannya beserta apa sih keuntungannya menggunakan sistem pakan pelet ini, dimana pakan ini praktis dan modern, yaitu beternak sapi 100% tanpa ngarit bersama Pak Kades Tanggulangin di sini. Nah, tetap kita ikuti teman-teman, dan tepat kegiatan di depan ini masih sedang memberi pakan pelet. Kita amati sendiri kalau untuk pakan peletnya rata-rata sebagian di sini hampir seluruh sapi doyan. Sapi yang pertama di sini doyan. Lalu yang seperti ini sangat doyan juga. Nah, seperti ini. Sangat doyan ya. Sapi lahap. Tetap kita ikuti sampai selesai. Sangat doyan sekali. Takaran satu gayung berapa Pak? Berapa kilo Pak? 1 kilo. 1 kilo. Jadi dalam proses pemberiannya ini 1 ekor sapi berapa kilo Pak perkiraan? 2 kilo. 2 kilo per hari teman-teman. Kalau untuk pakannya di sini tetap sama ya, pagi sore. Pagi sekali diberikan pada takaran 2 kilo sapi, kemudian di sore hari kurang lebihnya sekitar sama, mungkin lebih sedikit, seperti itu. Untuk pakan peletnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tetap ikuti sampai selesai ya. Ada kau ada pasaran dulu sungguh jam ya. Hari ya? Lebur sih, Dek. Langsung doyan Pak. Langsung ini. Baru dapat barusan langsung doyan. Nah, ini juga ada kedatangan anggota baru sapi maksud saya. Yang mana Pak? Yang hitam, yang hitam. Yang hitam ini sudah mulai belajar, karena ini sapi baru dapat ya dari pasar. Adaptasinya sangat bagus dan langsung makan. Ternyata hampir 90% rata-rata sapi doyan ya Pak ya. Betul. Begitu teman-teman. Nah. Dan ini juga bisa diperuntukkan untuk sapi jantan. Di sini sapi jantan bisa, kemudian
Sapi betina pun juga sangat bisa. Seperti itu. Kalau untuk penggunaan sapi takaran Pak, sapi jantan ini berapa Pak? Ini sekarang sudah sekali makan 4 kilo. Sekali 4 makan gayung. 4 kilo, 4 gayung ya. 3, ini 4. Sapi segini Ini banyak. langsung langsung endek. Ini juga sapi baru ya Pak ya di sini ya? Baru dapat barusan saja. Baru dapat. Nah. Kita tunggu teman-teman karena banyak sekali sesaat lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Kades. Sambil menunggu memberi pakan pelet ajaib. Ini hasil daripada penggunaan pakan pelet tanpa ngarit ya. Seperti ini hasilnya, cukuplah pelet dengan ketersediaan air. Lihat hasilnya seperti ini. Tanpa ampas tahu, tanpa comboran, tanpa rumput. Jadi ini full murni hanya seperti ini pakan pelet. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam. Ini sudah ya ngasih makannya ya Pak ya? Ya, sudah. Jeng. Sebanyak ini 15 ekor sapi ini dilakukan sendiri ya Pak ya? Sendiri, Mas. Bisa dijelaskan Pak, semudah itu ya beternak sapi. Biasanya kan kalau 15 ekor kebanyakan orang rata-rata kan menggunakan pekerja atau ABK. Ini Bapak Kades seperti apa penjelasannya? Bisa dilakukan dengan sendiri, mudah dan praktis. Bisa dijelaskan Pak? Alhamdulillah selama saya pakai pakan pelet ini, jadi semua yang ada di sini sapi-sapi ini jadi saya kelola sendiri. Saya kasih makan sendiri, saya bersihkan sendiri. Karena begini Mas ya. Pelihara sapi pakai pakan pelet tersebut itu sepertinya pelihara ayam atau kucing gitulah. Jadi 3 ngasih pakai gayung, hitungan menit sudah selesai. Sudah selesai. Terus cara buang kotorannya kan sedikit kalau Betul. pakai pakan ini. Ya bisa dikatakan seperti inilah. Jadi 1 hari 1 malam itu 15 ekor cuman 1 arko. Jadi 1 arko tidak penuh. Itu kotorannya Pak? Kotorannya 1 hari 1 malam 1 arko tidak penuh. Banyak sekali pertanyaan tentang apa sih keuntungannya menggunakan pakan pelet, terutama dari segi hal berbisnis Pak, seperti itu. Kalau main kalkulasi, Keuntungan pertama yang secara langsung sudah terlihat yaitu biasanya kita kalau pakai rumput kan masih harus membuang sisa-sisa pakan rumput yang kemarin. betul. Kalau katanya orang sini rapen lah. Rapen, tuh. Sisa-sisa ya Pak ya, sisa-sisa makan. Sisa makan. Kalau pakai pakan pelet nggak ada sama sekali, nggak ada sisa. Itu yang pertama. Terus keuntungan yang kedua, yang seharusnya celetong 1 ekor itu ya, besarnya seperti apa ya, seperti gayung lah. Itu kalau pakai rumput yang saya alami 1 hari itu 6 kali sampai 8 kali. Malamnya pun begitu, 6 kali sampai 8 kali. Kalau pakai pakan pelet, celetongnya kecil, terus per ekor itu siang hari cuma berceletong 2 kali, malam harinya pun begitu 2 kali. Jadi 1 hari 1 malam 4 kali, cuman seukuran gini. Betul. Itu yang keuntungan yang sudah langsung bisa terlihat. Terus keuntungan yang ketiga, dibandingkan dengan pakai rumput atau pakai comboran, saya kan dari dulu sering pakai rumput juga pakai comboran. Kalau besar seperti ini Mas, kalau pakai comboran, pakai katul, ampas tahu, terus semacam pola, tetes, kulit kedelai, air kedelai, terus rumput dan macam-macam lah ya, banyak macamnya. Itu kalau dikalkulasi per hari bisa masuk 70 sampai 80 ribu per ekor. Kalau yang besar seperti ini. Nah kalau pakai pakan pelet ini, kalau dirupiahkan sekitar berapa Pak? Pakan pelet ini kan 1 kali ngasih makan 4 kilo, 4 gayung. 4 kilo. Berarti 1 hari kan 2 kali. 2 kali, berarti sekitar 8 kilo Pak ya? 8 kilo atau 8 gayung. Kalikan per kilo 4.000, per gayung 4.000.
4 kali 8 ya Pak ya? 4 kali 8. 32.000. 32.000. Dibandingkan 70.000 Pak. 70.000. Dari situ kita sudah dapat keuntungan lah. Yang harusnya 70.000 cuma 32. Betul. Berarti masih ada untung yang bisa kita simpan atau bisa dikatakan pengiritan lah. Sekitar 38.000. 38.000 per hari. Kalikan 10 hari 380. betul. 20 hari 760. Tinggal kalikan berapa? Itu kalau dikalikan setahun berapa sudah uang kita yang terkurang. Betul. Nah, biasanya kalau kita menghitung serentak Pak dari 15 ekor sapi ini, dalam pembeliannya misalkan harga 10 juta nih, katakanlah seperti itu Pak. Suatu contoh. Setiap kali panen ini berapa bulan sekali Pak? Saya panen ini nggak pernah nyampe 2 bulan. Yang sering kali saya panen itu kadang pelihara 40 hari, 45 hari, maksimal 50 hari sudah full gemonya. Berarti 2 bulan belum sampai sudah bisa panen ya? Dengan kondisi sapi yang kurus seperti ini Mas. Seperti ini. Nah seperti ini Pak ya? Seperti ini kan kurus Pak. Kurus banget. Kemungkinan kurang lebih tidak sampai 2 bulan bisa muncul seperti ini Pak ya? Kemungkinan. Ya, bukan kemungkinan, bisa dipastikan. Ini dulunya juga pasti kurus ya Pak ya? Semuanya kurus dulu semuanya. Termasuk yang besar itu juga kurus dulu. Kalau misalkan dalam pembeliannya Pak, itu misalkan nih kita kasih contoh aja 10 juta rata-rata misalkan. Itu kalau 1 ekor jual sapi itu tersebut, itu bisa jual di angka berapa Pak? 2 bulan belum sampai atau 40 hari? Saya tuh Mas kalau beli kan kalau kurus biasanya di bawah angka dari 10 juta. Di bawah angka 10 juta. Saya itu kalau dihitung rata-rata per bulan itu bisa 1,5. 1,5 juta. Kalau pas kebetulan belinya yang kurus itu pas murah, itu 1 ekor dalam jangka waktu 50 hari atau 45 hari. Itu saya pernah dapat 5.500.000. 5.500.000. Jadi saya belinya 4.800.000, keadaan sudah roboh di pasar sapi, tidak bisa berdiri, mungkin tidak ada tenaga karena terlalu kurus. Jadi saya pelihara 46 hari, itu saya jual laku 10.500.000. Pembelian sapi kurus, sapi kurang sehat, di bengkel, di kandang ini, 50 hari panen, rata-rata kurang lebih keuntungan di angka sekitar 5 juta ada Pak? 5 juta? 5 juta ya? Pernah saya alami. Biasanya berkisaran 3 juta, 3,5 juta. Tapi kalau untuk dipukul rata-rata, di angka berapa Pak? Dipukul rata-rata lah, anggaplah 1,5 juta per ekor. Kalau sapi perempuan. Kalau sapi laki ya lebih dari itulah, 2 juta atau 2,5 juta per ekor. Per ekor. Berarti di sini ada berapa Pak? Ada 15 ekor Mas. 15 ekor. 15 ekor. Berarti kesimpulannya Pak, kalau dipukul rata laki maupun perempuan tetap di kandang ini di bengkel kan tentunya ya Pak ya? Betul. Kalau per ekor berarti keuntungan per 50 hari panen itu bisa kisaran berapa Pak? Kita hitung terendah lah. Terendah lah. Perempuan jantan betina. Kalau 1 bulan kan 1,5 terendah. Berarti kalau 50 hari kan sudah hampir 2 bulan. 2 bulan betul. Kita hitung 2,5 lah. Jadi per ekor dapat keuntungan 2,5 juta. Tinggal dikalikan 15 ekor. Seperti itu ya Pak ya? Seperti itu, betul. Mantap. 50 hari panen. Betul. Ada kendala mungkin tidak Pak untuk penggunaan pakan pelet ini, menggunakan atau sistem pola pakan seperti ini? Ada kendala mungkin atau seperti apa selama ini kendalanya? Ya betul Mas, kendalanya begini. Jadi kalau sapi masih baru datang, kita tidak bisa langsung ngasih banyak-banyak. Kalau kita turunin nafsu kita, inginnya kan langsung banyak begitu. Betul. Memang kan sebagian sapi ada yang langsung mau Mas, ada yang langsung doyan. Kita kasih banyak pun dia ini mau. Habis ya Pak ya? Udah habis ini. Tadi 1 kilo habis. Paling sekitar 5 hingga 10 menit habis ya Pak ya? Seperti ini penggunaannya, mantap sekali. Yang ini 2 kilo. Mantap. Jadi kita harus kasih sedikit dulu Mas. Kita bertahap. Kita awal-awal kalau masih baru kita kasih setengah gayung, setengah kilo.
Pak Kades, saya boleh Iya. melihat juga bagian belakang ya? Boleh, Belakang. boleh. Hasilnya seperti apa? Banyak sekali Mas. Ini kan yang di shot di bagian depan saja. Ini hasilnya ya. Karena ini sapi yang baru. Kemudian, nah ini bisa diperlihatkan hasilnya ya Pak Kades ya. Betul. Ini hasilnya teman-teman. Ini saya beli 10.600. 10.600. Ah, Wah, kalau sekarang mungkin udah di angka berapa nih Pak? di angka 15, 15 atau ada. 15 setengah lah begitu ya. 15 ada sudah. Nah, seperti itu. Mungkin hampir rata ini sama 15 jutaan. Pembelian berarti Pak Kades dulu di angka 10 juta ke bawah, berarti kurus ya. Ini ya saya beli saya beli 7 juta Mas yang ini. 7 juta Yang ini. seperti ini. Ini masih di bengkel berarti ya Pak ya? Masih di bengkel sudah masih dapat 2 minggu. 2 minggu, tapi sudah ada perubahan Pak? Wah, banter sekali perubahannya, pesat sekali Mas. Betul. Ini sudah tulang-tulangnya sudah mulai mau tertusuk. Ini saya dulu beli 6 juta Mas. Mm-mm. Yang ini. 6 juta Pak? Iya, kurus sekali 6 juta. Kalau sekarang Kalau sekarang ya belasan juta lah Mas ya. udah lebih nih Pak. Ini bisa ya sekitar 15 ada ya? Ada. Nah. Mantap sekali. Terus yang ini saya beli barusan di pasar sapi Bondowoso di Selasa. Ah, Ini saya beli 10 juta 150 ribu. 10 juta 150 ribu. Mantap. Berarti Pak Kades pembeliannya seperti ini ya, kurus-kurus ya? Ya. Nanti akan di bengkel disulap seperti ini. Betul ya Pak ya? Betul. Mantap. Terus yang ini Mas, yang besar ini saya beli 15 juta. 15 juta. Nah, ini sudah 1 minggu di sini. Oh, memang kerangkanya besar Pak ya? Besar, baru bisa dengan anaknya itu. Kemungkinan besar ini nanti kalau gemuk bisa di angka 20 jutaan lebih nih Pak. Seperti itu. Mantap sekali. Ini saya beli 10 juta. Mantap. Sudah 1 minggu di sini Mas. Beternak itu Mas pilihan. Jadi tergantung kita. Kita mau pilih yang ruwet atau kita pilih yang simpel. Karena zaman sekarang sudah zaman perubahan Mas ya. Sudah zaman maju sekarang. Jadi saya mengajak kepada para peternak sapi, terutama bagi warga saya, warga Desa Tanggulangin, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saya mengajak beternak untuk pindah ke cara modern yang saya lakukan seperti ini. Karena begini, di samping pakai seperti ini tidak kuat, juga hitungannya lebih murah dan keuntungannya akan lebih besar. Begini Mas, sekarang kalau kita pakai rumput, kalau sama-sama peternak sapi insya Allah sudah tahu. Kalau besarnya seperti ini, per hari itu bisa habis 70 sampai 80 ribu kalau pakai rumput. Lah kalau pakai pakan pelet ini cuma habis 32 ribu. Bahasa yang beredar di masyarakat, kalau saya ajak peternak seperti ini, dia bilangnya begini Mas, iya kalau Pak Kades banyak uangnya, banyak duitnya, oke lah bisa dikatakan masuk seperti itu. Tapi itu kata-kata yang salah menurut saya. Karena begini, kebiasaan warga saya di sini, kalau dia punya uang 10 juta atau punya 15 juta, dia di pasar sapi akan beli sejumlah itu. Kadang kalau ada yang cocok dia masih nambah, masih ngutang. Jadi pulangnya nyampe di rumah nggak ada duit. Kalau saya enggak sih Mas. Jadi saya kalau punya duit 10 juta, saya belikan 9 juta. Terus sejutanya saya belikan pakan pelet. Habis pakan tersebut, ya saya langsung saya jual. Jadi hitungannya kan sama-sama masuk 10 juta. Sekarang kalau kita pakai rumput, Mas, per hari kalau sapi perempuan yang seperti itu bisa habis katakanlah 30 ribu kalau kita beli, itu pun kurang kenyang. Kalau kita hitung sehari 30 ribu, 10 hari 300 ribu, sebulan 900 ribu. Kalau kita jual sapinya tidak mungkin hasil 900 ribu per bulan. Lah kalau pakai pelet seperti ini Mas, kalau yang harusnya pakai rumput itu 30 ribu, kalau pakai pelet cuma habis 16 ribu. 4 ribu kali 4 kilo berarti 16 ribu. Kita sebulan habis 480. Kita kalikan 2 bulan 800 960. Terus kalau kita jual setelah terpotong oleh biaya pakan tersebut Mas, kita masih bisa dapat keuntungan 2,5 juta rupiah per bulan. Itu keuntungannya.
Jadi bagi para terutama masyarakat saya yang masih belum kurang mengerti tentang beternak pakai pakan pelet. Begini penjelasan saya, Mas. Jadi kalau sekiranya saya mengeluarkan modal, mengeluarkan duit, jadi rugi ke saya, ya lebih baik saya amalkan ke masjid. Atau setidaknya saya cari sungai yang besar, kita hanyutkan ke sungai. Betul. Kalau memang uang itu buat beternak pakai pakan bel habis, Tuh. lah justru dengan pakai uang, pakai modal akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Tuh. Lah, sekarang kalau pakai pelet ini sudah hampir menyamai pakan ayam potong atau pakan ayam ras pedaging. Kalau ayam potong katanya orang sini, kalau yang aslinya kan ayam ras pedaging. Itu kan 35 hari atau hampir 40 hari sudah panen. Lah, ini sudah hampir sama, Mas. Jadi sapi pakai pakan pelet seperti ini sudah 40 atau 45 hari sudah panen. Saya tidak pernah 50 hari. Cuman ini, Mas, yang agak lama. Ini sudah 3 bulan. 3 bulan. Ada sampel tidak, Pak? Sejenis foto ataupun video bisa dijelaskan. Oh, Dulu iya. kurusnya seperti apa dan 3 bulan dari sekarang Ada, Mas, ini saya yang di tunjukkan. depan saya ini. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Nanti- ini saya tunjukkan. Siap. Sebentar, tak cari dulu ya. Mm-mm. Boleh ada, Mas. Ada. Kebetulan ada, masih saya simpen. Sedang masih Ini, dicari. Mas. Nah, Ah. ya, bisa ditunjukkan Tak pada tunjukkan kamera, ya. Pak ya. Nah. Sebelum dan sesudah, Pak. Ini awal datang. Awal datang, Pak ya, seperti ini. Ini ya, tak tarik ya, tak zoom ya. Betul, sangat kurus, Pak ya. Sangat kurus ya. Sangat kurus. Ini sapinya lagi makan ya. Ini Dan sudah berapa di kandang ini, di bengkel, Pak? 3 bulan. 3 bulan. Nah. Kita cek sapinya seperti ini. Nah, cuma warna bulu agak berubah, tambah merah. Dan dulu agak kuning, tapi kepalanya kan bantet. Persis. Gak ada perbedaan sama. Memang ini sapinya. Ini. Nah, ini ya sapinya. Terus ini yang saya foto juga ini. Nah, ini. Nah, ini yang sudah sekarang ya, Pak ya, 3 bulanan ya, Pak ya. 3 bulan ini, 3 bulan. Dan ini yang real sekarang nyata Lagi makan. seperti ini. Mantap sekali, 3 bulan. 3 bulan. Kenapa kok sampai lama? Karena saya memang ini mau mengeluarkan ini masih nunggu maulidan. Oh, seperti itu. Nanti akan dipanen ketika pas masa itu ya, Pak ya. Masa maulidan, maulid Nabi. Ini yang mau saya panen. Mungkin informasinya cukup seperti itu, Pak. Semoga apa yang disampaikan Pak Kades bisa memberikan informasi dan bisa bermanfaat bagi yang menonton dan bagi yang ingin beternak sapi ala Pak Kades secara modern ya. Semoga Betul. bermanfaat dan terima Amin. kasih. Kalau butuh pakan, tinggal pesan kami selalu ready. Siap, nanti untuk nomor handphonenya dicantumkan di kolom deskripsi, Pak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.